CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Kami akan mengadakan praktik coaching dengan saya sendiri, nama Eli Prasetyawati, asal sekolah SD Negeri 2 Sendang Baru, dengan pengajar praktik Ibu Siti Rohani dan Bapak Fasilitator Bapak Irwan Kolbi. Yang kedua, saya Susilo dari SMA Negeri Kalirejo dengan pengajar praktik Ibu Siti Rohani dan fasilitator Bapak Irwan Kolbi. Saya Dianiken Larasati dari SDN Gunung Haji dengan pengajar praktik Ibu Siti Rohani dan fasilitator Bapak Irwan Kolbi. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Westi. Waalaikumsalam, Keniken. Apa kabar Pak? Baik Bu, baik. Alhamdulillah. Gimana perasaan hari ini Pak? Oh, luar biasa senang ini hari ini. Ya, jadi pada kesempatan ini Bapak akan berperan sebagai coach ya Pak ya. Iya, terus. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan nih Pak untuk hari ini? Oh, kebetulan saya kemarin sudah merencanakan saya menggunakan halter Bu. Bu. Jangan lupa untuk yang 3 kompetensi coachingnya ya Pak ya. Iya Bu. Yaitu yang pertama present, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah disiapkan semuanya Pak? Sudah Bu, insya Allah sudah siap. Oke, sudah disiapkan. Silahkan mempraktekkan ya Pak ya. Oke Bu, siap. Assalamualaikum Pak Westi. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana Bu? Terus saya bantu? Iya nih, pengen curhat nih sama Pak Westi, pengen di coaching nih. Masih kira-kira ada waktu ya Pak Westi ya? Ya, kalau saya mah kerja terus Bu. Kira-kira apa yang mau dibahas Bu, yang mau disampaikan ke Ibu saya? Ini nanti tentang kendala saya di dalam kelas Pak yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi apa yang mau didapatkan dari hasil obrolan kita hari ini Bu? Tentunya harapan saya setelah saya curhat nih sama Pak Westi, saya dapat mendapatkan solusi yang memang selama ini menjadikan hati saya gelisah atau gundah loh Pak, dengan masalah yang ada dalam kelas ini. Jadi menurut Ibu ini kira-kira yang seperti apa itu yang kira-kira yang Jadi kendala saya Pak, akhir-akhir ini saya memperhatikan murid-murid saya itu kok sepertinya antusias mereka untuk belajar bersama saya itu kok kurang Pak, seperti itu. Jadi harapannya itu adalah untuk membangkitkan antusias Iya, anak dalam betul belajar. sekali Pak. Nah, yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa ya Bu yang mengajarnya? Sebetulnya menurut saya sih sudah banyak yang saya berikan, dari penyiapan media belajar dan juga proses saya sepertinya sudah saya lakukan secara maksimal, tapi ternyata memang mungkin ada faktor lain yang menyebabkan anak-anak saya kurang antusias untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalau menurut Ibu itu selama ini kan Ibu sudah mengajar Bu ya, ini sudah menarik Bu ya. Kalau menurut Ibu ini sudah sampai skala berapa Bu antara 1 sampai 10 itu? Sepertinya kalau untuk skala pembelajaran yang saya lakukan itu ya 8 sampai 9 Pak. Berarti udah bagus Bu ya, Ya. udah hampir maksimal Bu itu. Kira-kira dalam mereka itu apa ya? Mungkin setelah saya pikir-pikir ya, sepertinya itu kurangnya apa ya Pak ya, kurangnya kesesuaian loh Pak sepertinya. Jadi yang namanya, ternyata setelah saya perhatikan sepertinya mereka itu namanya anak itu kan banyak macamnya ya Pak ya. Anak-anak itu memiliki bakat sendiri dan minat sendiri seperti itu. Mereka tidak mau dilaksanakan secara sama oleh saya seperti itu Pak. Jadi permasalahannya karena perbedaan Bu ya, karena banyak faktor, banyak anak-anak yang tidak sama dengan apa yang dengan teman-teman lainnya gitu Bu ya. Kira-kira Ibu nanti rencana depannya mau seperti apa Bu? Untuk rencana sepertinya Pak nih, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Westi, ada ide mungkin yang memang baru-barunya sekarang ya Pak, dengan kurikulum baru sekarang yang dibuatkan oleh Pak Menteri yang belajar merdeka itu, sebenarnya saya itu harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Harapannya berdiferensiasi ini nanti kan sepertinya ketika saya bisa memperlakukan murid saya yang artinya berbeda tetapi tidak berbeda dengan arti yang sesungguhnya, artinya berbeda nanti
sesuai dengan bakat dan minat dari murid-murid saya seperti Jadi itu. menurut pemahaman Ibu tadi pembelajarannya menggunakan diferensiasi. Nah, kira-kira nanti setelah Ibu melakukan itu, kira-kira gimana Bu nanti? Apakah sudah bisa mengangkatkan hasil belajar dari anak tersebut atau bagaimana Bu? Untuk masalah hasil kita belum tahu ya Pak ya, tetapi itu nanti saya usahakan tentunya kalau harapan secara maksimal tentunya kan Pak ya, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini harapan saya dapat bisa membuat maksimal antusias murid-murid saya seperti itu Pak. Nah, dengan harapan seperti itu kan Ibu pasti sudah punya rencana ke depannya Bu ya. Jadi saya di sini adalah rencananya mungkin yang seperti apa yang saya maksud itu, yang spesifik itu seperti apa juga. Oh iya. Untuk pembelajaran diferensiasi Pak, di sini nanti yang bisa saya terapkan dulu sepertinya berdasarkan gaya belajar murid Pak. Di dalam gaya belajar murid itu menurut saya memang murid-murid saya itu tidak semuanya suka dengan melihat gambar gitu loh. Harus diperhatikan atau harus dijelaskan ulang sama gurunya. Nah nanti rencana saya untuk meningkatkan antusias itu, saya langkah pertama sepertinya memetakan dulu Pak, memetakan dulu murid-murid saya nanti siapakah yang bergaya audio visual dan auditori seperti itu, dan siapa juga murid-murid saya yang kinestetik seperti itu Pak. Jadi saya Pak sebenarnya udah bagus itu bukannya, udah bagus kelihatannya Ibu tadi yang sampaikan tadi. Tapi bagaimana cara menggali gaya yang ada pada anak tersebut? Dengan cara bagaimana Ibu menerapkannya? Untuk gaya nanti bisa saya siapkan instrumen-instrumen Pak, instrumen-instrumen yang nanti pada hasil akhirnya bisa ketahuan ini siapa nih yang punya gaya belajar audio atau audio visual atau kinestetik seperti itu. Dan selain itu saya juga merencanakan nanti mengadakan wawancara langsung dengan murid-murid saya Pak, untuk mengetahui sebetulnya anak saya itu sukanya gaya belajar yang seperti apa. Menurut saya itu rencana yang nanti rencana yang bisa membuat antusias murid-murid saya kembali seperti Berarti dimulai dengan membuat semacam pemetaan Bu ya, pemetaan untuk mengetahui gaya belajar mereka, sehingga nanti itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira itu akan Ibu lakukan kapan? Tentunya untuk hal yang kebaikan Pak, tentunya lebih cepat lebih bagus. Insya Allah minggu depan Pak saya sudah memulai proses ini untuk pembelajaran berdiferensiasi khusus pada kelas yang memang kurang antusiasnya Pak. Itu ya. Jadi kira-kira setelah melakukan rencana seperti itu, kira-kira apa yang bisa diambil dari komitmen itu? Komitmen apa yang bisa diambil dari rencana itu? Komitmen tentunya nanti saya siap untuk melakukannya Pak, untuk segera melakukan proses itu, dan insya Allah tanpa ada penundaan lagi, karena memang harapan saya biar lebih tenang seperti itu Pak dengan masalah atau kendala seperti ini, karena merasa ya gimana sih Pak kalau kita mau mencapai tujuan kok banyak yang tidak tercapai. Bagaimana mau mencapai tujuan kalau mereka murid-murid aja males itu, nggak antusias, nggak memperhatikan, gimana mau tercapai seperti itu Pak. Jadi insya Allah saya akan segera melakukan ini. Apakah Ibu ini melakukannya dengan sendirian atau mungkin membutuhkan dukungan dari orang lain atau kepala sekolah mungkin atau guru mungkin dan seterusnya? Kira-kira apa yang dibutuhkan Bu? Untuk pelaksanaan rencana saya sepertinya saya tidak bisa bekerja sendiri Pak. Saya membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dari orang lain. Nah di dalam kegiatan ini tentunya saya memohon bantuan yang pertama kepada guru kelas, karena saya kebetulan guru mapel. Jadi mohon bantuan kepada guru kelas, bisa jadi dari cerita-cerita guru kelas tadi yang menyampaikan, oh anak ini sukanya seperti ini Bu. Itu juga menjadi salah satu alat atau proses yang harus saya lakukan dalam memetakan kebutuhan belajar murid ini. Jadi tadi sudah mendengarkan dari Ibu
kalau saya simpulkan tadi masalahnya ada pada anaknya kurang minat belajar, kurang antusias. Tadi ibu sudah mempunyai ide tadi kan Bu ya, ide mempunyai cara sendiri yaitu untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang mudah-mudahan nanti semua itu rencana itu semua berjalan dengan lancar dan baik, dan kedepannya anak-anak lebih meningkat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya betul Pak, itu harapan saya. Sekarang gimana perasaan Ibu? Perasaannya alhamdulillah nih Pak. Iya ya, kok kemarin walaupun sudah tahu tentang belajar diferensiasi kok belum kepikir gitu loh Pak. Ini setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Presti kok langsung muncul nih ide, oh iya apa kurangnya saya, oh ternyata satu itu kok ketemu gitu loh Pak setelah melihat atau ngobrol dengan Pak Presti. Terima kasih nih ya Pak ya atas curhatannya ini. Makasih Bu ya. Oh iya, saya makasih ya Pak ya. Hasilnya untuk berikutnya Bu ya. Iya, siap Pak, siap-siap. Ya, terima kasih saya, terima Sama-sama, kasih Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Presti. Waalaikumsalam Bu Niken. Ini saya tadi udah mengamati Bapak melaksanakan praktek coaching sama Bu Eli ya Pak ya. Iya, Bu. Dari hasil pengamatan saya untuk alur tirta alhamdulillah sudah terpenuhi semua ya Pak ya. Yang pertama tujuan telah disampaikan oleh Koci tadi, tujuan beliau untuk melaksanakan coaching tersebut apa tadi sudah disampaikan. Terus masalah yang identifikasi masalah juga tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan umpan balik yang bisa mengarahkan si coach ini untuk mengidentifikasi apa yang ada, masalah yang ada pada dirinya. Dan untuk rencana aksi Pak Presti juga sudah memberikan pertanyaan yang memancing serta umpan balik yang ini menyelesaikan masalah coach Bapak. Tadi coach Bapak menyampaikan rencana kedepannya akan melaksanakan pemetaan gaya belajar dengan menggunakan diagnostik dan wawancara langsung. Dan untuk tanggung jawab tadi si coach sudah tanggung jawab untuk menjalankan rencana yang dia sampaikan tadi. Dari pengamatan ini saya rasa udah bagus ya Pak ya. Adakah yang pengen Bapak Presti sampaikan dari hasil pengamatan ini? Ya Bu, jadi begini Bu, yang pertama saya terima kasih pada Ibu sudah melakukan observasi, pengamatan dan informasi saya. Secara pribadi saya itu masih kurang terus terang, masih banyak kekurangannya. Mungkin harapan saya kedepannya adalah saya sering harus melakukan proses coaching dan seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar ya Pak ya, biar lebih baik lagi. Ya, saya rasa sudah cukup Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Eli, selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Kemarin kayaknya mau melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya loh, nanti mau ada coaching ini diminta oleh Bu Dia untuk coaching dia. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Bu dari Ibu ini untuk melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah sudah saya siapkan Pak. Dari yang pertama rubrik penilaian nanti untuk Bapak pengamat nanti sudah saya siapkan. Nanti dalam pengamat ini yang perlu Bapak sampaikan atau yang perlu Bapak perhatikan nanti ada kemitraan di dalam proses coaching saya. Yang kedua ada proses kreatif memaksimalkan kompetensi, dan di dalam kompetensi inti ini harapan saya nanti ketika saya mengucing Bu Dia, saya bisa hadir sepenuhnya hingga nantinya bisa menggali potensi-potensi yang Ibu miliki sehingga nanti kegiatan coaching ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana Bu ya. Tapi pesan saya ini satu Bu ya. Ya. Usahakan nanti untuk unikan ini biar menemukan sendiri solusinya. Jadi nanti Ibu hanya melakukan proses coaching saja. Siap. Bu ya. Siap Pak. Terima kasih Bu ya. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana nih kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, yang penting itu memang kita itu sehat Bu. Ya nggak punya yang lain, yang penting kita sehat.
Kayaknya kemarin mencari-cari nih katanya ingin di coaching. Adakah masalah yang sedang Ibu dihadapi? Ya, jadi saya ada problem nih Bu di kelas, pengennya ketemu sama Ibu ngobrolin problem tersebut lah Bu. Oh iya, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Kira-kira tujuan atau yang ingin dicapai nanti setelah ngobrol-ngobrol ini apa nanti Bu dia? Pengennya setelah saya ngobrol nanti permasalahan saya yang ada di kelas itu ada solusinya lah Bu setelah kita ngobrol nanti. Mudah-mudahan hasil ngobrol kita kali ini ada solusi ya Bu ya. Iya. Baik, sebelum kita ke solusi, kira-kira masalah yang Ibu dia hadapin itu apa sih? Ya, jadi masalah saya itu di kelas ada anak saya yang selalu terlambat atau bahkan tidak ngumpul tugas Bu kalau dikasih tugas itu. Iya, jadi masalahnya ada salah satu siswa murid dari Bu Dia ini yang selalu terlambat untuk mengumpul tugas ya. Iya, kira-kira menurut Bu Dia kenapa sih anak ini kok bisa selalu terlambat untuk mengumpul tugas? Kalau saya pernah cari informasi ke orang tuanya itu, jadi si anak ini kalau pulang sekolah nggak pernah belajar Bu. Jadi dia mainan HP aja. Kalau ditanya sama orang tuanya, ada PR nggak Dek? Itu katanya nggak ada. Padahal selalu ada PR di rumah itu, selalu ada tugas sebenarnya. Tapi dia nggak mau ngomong jujur sama orang tua karena dia pengen konsen nih sama HP-nya kalau menurut saya. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira untuk atau faktor lain yang menyebabkan siswa ini salah satu murid Bu Dia terlambat untuk mengumpul tugas masih ada nggak? Karena mungkin nggak tertarik sama tugasnya kali ya Bu ya. Seperti itu ya. Nggak sesuai dengan minat anak lah intinya. Mungkin sebelum kita membicarakan kerencana Bu Dia, seharusnya memang anak ini harus bagaimana Bu untuk yang membuktikan dia tanggung jawab seperti itu. Jadi kalau saya lihat Bu, anak saya ini kan hobinya nih mainan HP. Mungkin saya nanti ngasih tugasnya atau ngasih produk akhirnya bisa memanfaatkan dari HP tersebut. Karena saya pernah nyoba nih Bu, ada tugas bikin tarian itu setornya berupa TikTok atau bisa berupa juga dengan YouTube. Ternyata si anak ini kalau sesuai dengan yang ada di fitur di HP yang memanfaatkan fasilitas yang ada di HP, dia itu cepet terus hasilnya pun bagus Bu. Oh seperti itu. Jadi Bu Dia sudah sedikit banyak untuk mencari tahu lah ya, mencari tahu alasannya kenapa kok bisa terlambat. Mungkin kata Bu Dia tadi bosen ya. Berarti kata Bu Dia tadi anak ini lebih suka ke tugas-tugas yang berbasis Android ya, seperti itu. Nah untuk berbasis Android ini kira-kira ada nggak sih yang bisa Bu Dia lakukan nanti untuk rencana nih biar salah satu murid Bu Dia ini nanti bisa mengumpulkan tugas? Mungkin rencananya nanti kedepannya Bu, saya kalau ngasih tugas ke anak itu mau sesuai dengan minat bakat anak tersebut Bu. Jadi kalau ngumpulin tugas bisa berupa produk akhirnya itu bisa berupa TikTok atau YouTube kayak gitu Bu. Biar anak-anak itu antusias untuk kedepannya mengumpulkan tugas. Oh, jadi nanti rencana Bu Dia lebih memperhatikan lagi minat murid-murid Bu Dia ya. Termasuk karena memang murid-murid Bu Dia itu ada salah satu tadi ya yang suka terlambat, ternyata murid Bu Dia itu suka tugas-tugas yang berbasis Android. Jadi nanti pembuatan TikTok seperti itu ya. Kira-kira dalam pembuatan TikTok ini memang selalu bisa ya Bu ya, bisa Insya Allah bisa dilaksanakan. Iya, bisa dilaksanakan. Iya, menurut saya ini luar biasa sekali nih apa yang sudah Bu Dia rencanakan. Nah, menurut Bu Dia dari rencana Bu Dia ini kira-kira ada nggak sih seseorang atau siapa yang bisa membantu ataupun mengingatkan Bu Dia akan rencana Bu Dia ini? Iya. Ada nggak Bu? Jadi untuk rencana saya ini mungkin saya yang pertama akan konfirmasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Saya pengen mengumpulkan wali murid agar wali murid ini nanti mendampingi murid
atau mendampingin anaknya saat pemakaian HP tersebut, Bu. Jadi saya akan mensosialisasikan, diingetin atau dibantu oleh kepala sekolah untuk membantu saya mensosialisasikan bahwa orang tua itu wajib mendampingi anak waktu penggunaan HP tersebut. Iya, berarti satu wali murid dan tentunya dengan izin kepala sekolah ya tadi. Iya, Dalam penggunaan Bu Diah harapannya wali murid bisa mendampingi. Oh, Iya. Tapi kalau di dalam ini rencana Bu Diah ini kira-kira ada kendala-kendala tidak? Mungkin kendalanya nanti apa ya Bu ya, harus ada selalu pendampingan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Kalau nanti ada kendala, biar teman sejawat sama kepala sekolah bisa mengingatkan saya gitu Bu. Kendala itu pasti ada. Berarti tetap tadi kata Bu Diah yang bisa mengingat kepala sekolah tetap ya Bu ya, wali murid dan juga ada rekan sejawat seperti itu ya. Luar biasa sekali di sini niat Bu Diah tadi. Kira-kira dari percakapan ini yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita apa? Jadi menurut saya pengumpulan tugas atau pemberian tugas itu harus sesuai dengan minat bakat si murid. Nah, produk akhirnya itu sesuai dengan minatnya anak, dan saya akan mensosialisasikan dibantu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat akan mensosialisasikan kepada orang tua untuk agar dapat orang tua ini mendampingi murid belajar di rumah, dan penggunaan HP ini juga selalu didampingi oleh orang tua. Ya, saya konfirmasi ulang. Jadi kesimpulan yang didapat dari obrolan-obrolan ini, Bu Diah nanti ingin memberi tugas yang sesuai dengan minat gitu ya Bu ya, minat yang murid. Karena dalam hal ini ternyata yang bermasalah tadi senangnya Android, jadi Bu Diah rencananya seperti itu. Iya baik. Dari rencana Bu Diah ini luar biasa sekali, ini saya apresiasi. Untuk pelaksanaannya kira-kira mau kapan ini? Pelaksanaannya kalau bisa sesegera mungkin ya Bu ya, karena anak-anak bentar lagi udah mau ngadepin mid semester, biar anak nanti nilainya di mid semester bagus lah Bu. Baik, sepertinya ngobrol-ngobrol kita ada manfaatnya ya ini ya Bu Diah ya. Alhamdulillah, saya ketemu Gimana solusi. Ketemu solusi ya Bu Iya, ya. ketemu solusinya Bu. Jadi terima kasih, kita saling berbagi. Dari saya mungkin hanya bisa mendoakan mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan oleh Bu Diah berjalan dengan lancar, dan nanti tidak ada lagi murid-murid Bu Diah yang terlambat untuk mengumpul tugas seperti itu. Terima kasih Bu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Iya, sama-sama ya Bu ya. Kita saling menguatkan, saling kolaborasi. Ya, saya minta maaf juga. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya Bu ya. Oke, saya cukupkan ya Bu. Bisa ketemu lagi besok nih cerita-ceritanya minggu depan gimana hasilnya, benar-benar sudah ini belum, saya tunggu lagi ya besok ya Bu ya. Kita saling nggak apa-apa kan berbagi. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan melanjutkan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu Eli, selamat siang. Selamat siang Pak. Tadi saya sudah melakukan pengamatan proses coaching dari Bu Eli ke Bu Nika. Tadi sepertinya sudah luar biasa. Jadi ini kalau saya lihat dari model teknis sudah mencakup semuanya. Dimulai dari tujuan, tadi sudah juga sampai oleh kunci tadi, tujuannya apa itu untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik yang dihadapi oleh demikian tadi. Yang kedua ada identifikasi. Tadi juga sudah diceritakan panjang lebar oleh demikian. Sebenarnya juga sudah mewakili identifikasi masalahnya apa yang akan dibahas. Kemudian tadi juga sudah menyebutkan tadi untuk si demikian tadi menentukan rencana aksinya sudah tadi. Jadi tadi sudah menjabarkan rencana aksinya, artinya Bu Niken ini yang di coaching oleh Bu Eri tadi ternyata sudah menemukan sendiri apa yang akan dilakukan oleh Bu Niken tersebut. Nah tadi kalau saya simak tadi ini sudah menemukan, ini kan masalahnya kan tentang Android Bu ya, tentang tugas-tugas yang tidak dikumpulkan karena alasannya anak itu kurang semangat atau kurang tertarik. Nah, makanya tadi
rencana dari Bu Niken tadi kan mendesain kan ya, mendesain tugas dengan menggunakan Android. Itu pun juga tadi sudah saya tadi juga nggak dilepas begitu saja, artinya ada pendampingan dari guru dan orang tua. Itu Bu ya tadi ya. Nah, kemudian tadi tanggung jawab juga sudah dijelaskan tadi sudah disampaikan oleh Bu Niken tadi sudah mulai merencanakan waktunya kapan akan dilaksanakan, jadi secepatnya Bu tadi ya. Sudah saya simak, sepertinya semua sudah melaksanakan dan tirta. Kemudian untuk coach juga tadi sudah perannya sangat bagus, perannya yaitu menebalkan kemampuan dari atau potensi yang ada pada diri Bu Niken. Tadi sudah ditekankan untuk merangsang Bu Niken untuk membuat sebuah solusi atau terobosan yang terbaru. Bagus sekali Bu ini Bu. Iya, terima kasih Pak ya. Ada yang mau sampaikan Bu? Sepertinya tidak ada, hanya mungkin bagi saya pribadi tetap harus sering berlatih Pak untuk proses coaching ini, dan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bantuan kerjasama dari Pak Resti untuk bisa mengamati proses coaching ini. Kita juga masih belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Kegiatan hari ini kayaknya Bu Dia mau coaching ya dengan. Iya. Kalau boleh tahu siapa Bu coachingnya Bu? Jadi pada hari ini saya akan coaching dengan coach saya yaitu Pak Resti Bu. Oh, dengan Pak Resti. Nah, untuk persiapan coaching ini kira-kira sudah disiapkan semua Bu sama Bu Dia? Iya. Saya proses coaching hari ini akan menggunakan alur kita, yaitu yang pertama tujuan, di mana menyampaikan tujuan si coaching tersebut, yang kedua identifikasi, terus yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Kira-kira dari beberapa itu adakah kompetensi inti yang mau disampaikan sama Bu Dia? Iya. Jadi saya tetap menggunakan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama present, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti sudah siap ya Bu Dia untuk coaching ya? Sudah siap. Berarti nanti coachingnya Pak Resti ya? Iya, Pak Resti. Silakan untuk dipanggil Pak Restinya. Assalamualaikum Pak Resti. Waalaikumsalam Bu Niken. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Iya. Katanya kemarin mau ngobrol sesuatu nih Pak. Iya Bu, saya kemarin tuh mencari Ibu, takutnya mengganggu waktunya Ibu. Oh, nggak apa-apa, kita ngobrol sharing bareng ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak yang mau diobrolin kita hari ini? Begini Bu, saya tuh sebenarnya ingin ngajak obrol Ibu tuh karena ingin mencari sebuah solusi Bu. Jadi Bapak ini ada problem lah ya Pak ya? Iya, problem. Jadi nanti setelah kita ngobrol, ujungnya kita nanti dapat solusinya. Iya. Kira-kira apa ya Pak ya masalahnya Bapak di sekolah? Jadi begini Bu, beberapa waktu yang lalu atau bulan yang lalu saya ada supervisi kelas. Iya. Itu kebetulan ada pengawas masuk ke kelas saya. Iya. Jadi beliau itu keberatan dengan cara mengajar saya Bu. Kira-kira keberatannya di mana Pak? Wah, Bapak pengawas ini kok melihat Bapak ngajar kok keberatan itu? Ya kata beliau itu cara mengajar saya itu tidak menggunakan buku teks Bu. Tidak menggunakan buku teks. Sedangkan yang diharapkan oleh pengawas menggunakan buku teks. Kira-kira setelah kita menggunakan buku teks dan tidak menggunakan buku teks, level keberhasilan Bapak ada di posisi mana? Dari angka 1 sampai 10. Kalau menurut saya sih, saya terus terang saya di level 8 karena yang namanya referensi itu kan banyak Bu. Iya. Nggak cuma dari buku teks saja. Nah, kalau saya kemarin pas ngajar di kelas itu saya nggak menggunakan buku teks, saya hanya menggunakan semacam tayangan video dan seterusnya Bu. Itu yang mungkin membuat keberatan pengawas. Jadi harapannya Pak pengawas ini
Bapak Wuresti ngajar tetap memakai buku teks. Gitu. Padahal Bapak tanpa buku teks, keberhasilan Bapak dari angka 1 sampai 8 udah di posisi 8. 8 Bu. Iya, terus menurut pengamatan Bapak mengenai ide pengawas ini, menurut pendapat Bapak bagus atau enggak kira-kira kalau diterapkan di kelas Bapak? Gimana ya Bu ya, jadi selama ini saya mengajar memang jarang menggunakan buku teks Bu. Jadi menurut saya sih ya mungkin ada beberapa hal yang ingin diharapkan oleh pengawas Bu. Gitu Bu, mungkin seperti tidak menghilangkan buku teksnya agar lebih banyak referensinya, mungkin seperti itu Bu. Oke, kira-kira kalau ide dari pengawas ini dan ide dari Bapak digabungkan, posisi keberhasilan Bapak di kelas tadi 8 nih Pak tanpa buku teks. Sekarang Bapak menggunakan ide dari pengawas, ngajar pakai referensi lain dan menggunakan buku teks juga. Mungkin di posisi angka berapa nih Pak keberhasilannya? Ya mungkin ya 9 atau sampai 10 mungkin Nah, maksimal. Alhamdulillah. Jadi menurut Bapak bisa diterapkankah ide dari Bapak pengawas ini? Mudah-mudahan saya terangkan. Saya akan menggunakan buku teks cepatnya. Oke. Jadi rencana Bapak kedepannya gimana nih? Nah, rencana saya tadi setelah Ibu menyampaikan tadi sedikit pencerahan, ya memang benar Bu, memang sebenarnya kita harus menggunakan buku teks. Jadi kita nggak usah menghilangkan buku teks walaupun ini sudah zamannya zaman serba modern. Kita jangan menghilangkan buku teks karena itu untuk menambah sumber belajar atau media belajar anak sebagai bahan pelajaran saya depannya. Seperti itu. Jadi saya akan coba merancang itu Bu, menambahkan lagi tentang referensi pembelajaran. Oke, berarti referensinya ditambah ya Pak ya. Yang awalnya nggak ada buku teks sekarang ditambah ada buku teks. Kira-kira rencana ini siapa nih Pak yang bisa ngingetin sampean biar rencana ini bisa terlaksana? Ya mungkin setelah ini saya akan secepatnya untuk membuat rencana dengan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya, terutama juga kepala sekolah. Ya berkolaborasi lah Bu. Nanti kita saling membantu supaya saya pelaksanaannya itu kedepannya lebih baik lagi, lebih maksimal dalam mengajar. Seperti itu Bu. Kapan Pak akan mulai dilaksanakan? Dalam waktu dekat ini Bu. Ya mungkin ini karena masih setelah melaksanakan ujian sekolah, mungkin nanti ketika masuk pembelajaran di awal Ramadan. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak ya. Dan nanti kita ngobrol lagi. Nah, coba saya tanyakan kembali terlaksana terus sukses enggak nih rencana Bapak. Oke, setelah kita ngobrol panjang ini tadi, apa kesimpulan dari perbincangan kita hari ini Pak? Kesimpulannya tadi saya sudah menyampaikan tentang keluhan saya dan ternyata pengawas itu memang ada tujuannya. Artinya mengkritik saya, menegur saya karena tidak menggunakan buku teks. Yang satu, supaya saya tidak menghilangkan referensi yang ada seperti buku teks. Artinya sebagai guru kita juga harus lebih banyak menggunakan referensi. Nah, kemudian tadi juga saya sudah ngobrol dengan Ibu panjang lebar. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa menemukan sebuah solusi. Jadi saya tidak meremehkan lagi yang namanya buku teks seperti itu Bu. Jadi kesimpulannya kedepannya nanti Bapak akan tetap menggunakan buku teks plus referensi-referensi yang lain ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa terlaksana dan nanti saya tanyakan kembali ya Pak ya mengenai rencana Bapak hari ini yang sudah direncanakan sama Bapak. Dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat percakapan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan kembali? Ya, terima kasih kembali Bu dari saya untuk Ibu. Ya, inilah Bu, saya sangat terima kasih sekali karena Ibu sudah memberikan pencerahan kepada saya sehingga saya tidak galau lagi. Dalam hal ini saya sudah bisa menemukan sebuah solusi dan saya akan laksanakan secepatnya Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Baik Bu Dia, tadi gimana nih sudah melaksanakan proses coaching ya? Iya. Pengalaman coaching di sini saya selaku pengamat
tadi yang selama saya amati memang Bu Dia sudah melaksanakan alur tirta. Dari yang pertama tujuan, Bu Dia tadi sudah menyampaikan atau menanyakan kepada Puci untuk tujuan dari ngobrol-ngobrol Bu Dia tadi apa dan tujuannya. Tadi Puci sudah menyampaikan ingin mendapatkan solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi. Tadi Bu Dia juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan umpan balik dari Puci, dan akhirnya Puci bisa menyampaikan kendala-kendala atau kegelisahannya. Terus yang ketiga, Bu Dia juga sudah melaksanakan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali rencana dari Puci yang tadi menyampaikan bahwa akan melaksanakan saran dari pengawas tadi. Akhirnya Puci bisa seperti itu menemukan solusinya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Di sini juga Bu Dia sudah menanyakan tentang tanggung jawab dari Pak Oresti untuk kapan melaksanakan komitmen itu tersebut, dan tadi juga sudah disepakati, sudah direncanakan oleh Pak Oresti kapan akan dilaksanakan. Jadi menurut saya proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Dia tadi sudah sangat baik, dan mudah-mudahan betul-betul membawa manfaat bagi Pak Oresti seperti itu. Ada yang disampaikan Bu Dia? Saya terima kasih sekali sama Bu Eli mau melaksanakan pengamatan ini ya Bu ya. Tentunya masih ada kelemahan dari proses coaching ini. Mudah-mudahan hasil dari pengamatan Ibu nanti bisa buat saya perbaikan ke depannya. Iya, terus belajar ya Bu ya. Iya. Oke, semangat belajar. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih.